Konnichiwa, salam lebah pekerja. Video kali ini gue ingin bahas tentang modal gue ke Jepang kurang dari 5 juta. Jadi gue tuh ke Jepang dengan visa Tokotegino, langsung aja ya. Jadi gue garis bawahin dulu visa Tokotegino, bukan visa magang atau visa engineering atau visa student. Jadi banyak yang ke Jepang tuh pakai visa magang, visa engineering, visa student. Jadi visa student itu lebih cepat karena mungkin belajar di LPK itu cuma beberapa bulan doang, bentar, dan pasti berangkat ke Jepang cuman modalnya dari teman gua ada yang modalnya 80 juta kemarin tuh nanya di masjid, nanya modal lu berapa gak nih yang ke Gakko Jepang. 80 juta anjir. Terus nanya teman gue cewek, baru kenal juga, modal lu ke Jepang berapa pakai visa student Gakko gitu atau sekolah. 100 juta lebih anjir. Tapi pasti berangkat sih, pasti berangkat, cuman gue gak ada modal sebanyak itu. Gue kurang dari 5 juta aja menurut gue. Oke, pertama gue jabarin dulu. Sebelum masuk ke intinya, gue ingin gambarin tentang diri gue belajar bahasa Jepang. Gue bukan orang yang pintar, gue cuman modal rajin doang kayaknya deh. Itu pun rajinnya nggak terlalu berefek karena gue sering nyontek gitu pada saat belajar. Gue tuh belajar bahasa Jepang tuh sekitar tahun 2022 bulan 8 gitu. Sekitar 7 bulan gitu, 5 bulan belajar bahasa Jepang, terus sampai 2 bulan tuh belajar keahlian khusus. Jadi visa Tokotegino itu harus ada sertifikat bahasa Jepang dan sertifikat keahlian bekerja gitu. Oke, gue belajar dari bulan 8, 9, 10, 11, 12, 1, di bulan 1 tanggal 2 nih gue udah belajar SSW, jadi keahlian khusus gitu. Selanjutnya, dan gue tuh gagal mulu tiap ujian. Kan di LPK tuh atau lembaga pembelajaran tuh tiap minggu ada ujiannya, tiap bulan ada ujiannya, terus per naik level tuh ada ujiannya. Gue gue nggak pernah lulus sekalipun. Pasti tuh gue ngulang, bahkan tuh ujian diulang sampai 3-4 kali tuh gue nggak lulus. Bahkan fun fact-nya tuh, anjir, gue ujian JFT 3 kali cuy. Nggak ada yang tahu, gue cuman ini mungkin lewat video ini baru gue sebutin rahasia gue, karena gue tuh belajarnya ambil ujiannya sembunyi-sembunyi karena gue tahu caranya. Cuman ujian terakhir gue udah mau nyerah tapi dipaksa ngambil ujian lagi, ya terpaksa gue ambil aja. Karena pada saat itu gue nggak terlalu kesusahan duit karena gue kerja. Jadi habis pembelajaran itu gue cabut, ambil cuti belajar, gue kerja di luar sambil nunggu jadwal wawancara dan jadwal ujian gitu. Itu yang pertama, gambaran tentang gue, tentang belajar. Dan gue ini orangnya kere ya. Waktu belajar bahasa Jepang gak ada duit anjir, bayangin. Jadi gue tuh mau keluar negeri, mau pakai duit gede gue nggak bisa. Jadinya kayak gue harus nyari cara nih supaya keluar negeri modalnya kecil gitu, modalnya dikit. Makanya gue ketemu satu LPK. Ini LPK ini bisa naungin gue nih. Ternyata gue pasti manfaatin lah. Maksudnya kita saling manfaatin. Ini lebih kepada perusahaan ini outsourcing gitu. Kan Jepang tuh ambil orang dari perusahaan outsourcing, terus dia bayar gitu. Dan tiap bulan kayaknya dia dapat deh. Gue manfaatin itu, dan enaknya visa Tokotegino tuh bisa pindah. Makanya itu gue manfaatin asal ke Jepang dulu. Nanti di situ baru kita susun rencana gitu. Kita punya rencana sendiri, gue termasuknya. Jadi gue nggak bisa ke Jepang dengan modal gede. Masuk intinya, gue hitungin aja ya kenapa bisa sampai cuman 5 jutaan doang. Yang pertama, biaya GFT. GFT tuh cuman 400.000
400.000 tuh biaya JFT. Ini sertifikat, ini setara dengan N4 gitu, JLPT N4. Dan karena gua 3 kali, makanya dikali 3, jadi 1.200.000. Ini pasti yang ngambilnya sekali aja ujian atau 2 kali itu lebih murah dibanding gua ya. Gua kayak emang tolol gitu. Selanjutnya biaya SSW atau sertifikat keahlian khusus itu ya gue genapin aja, jadi gue lebihin 400 sampai 500 lah gitu, 400-an lah, 400. Terus paspor itu sekitar 350.000. Jadi paspor tuh gue bikin sendiri yang biasa aja ya, 350. Gue cari murah lah. Ada sih yang kayak tak bebas visa gitu paspornya, tapi anjir mahal cuy, gue nggak ada duit. Selanjutnya tuh totalnya sekitar 1.950.000. Ini 3 kali ujian loh. Nah selanjutnya tuh biaya hidup. Jadi pada saat proses belajar gue dari Makassar, LPK gue di Jakarta Selatan. Gue tuh belajar, kan gue batch pertama, angkatan pertama, gue belajar 5 bulan tuh online, full online. Terus selanjutnya 2 bulan 3 bulannya tuh di asramanya baru jadi gue berangkat dari Makassar. Pasti itu hitung tiket kapal lah 500.000. Terus biaya hidup tuh sekitar, ya gua ini lebih banget sih, banyak 1 jutaan lah. Yang mahal tuh biaya hidup doang. Gua orang nggak ada duit cuy, gua gengsi juga minta duit, gua nggak mau bebanin orang tua, jadi gua minta seperlunya aja gitu. Jadi total tuh sekitar 3.450.000. Ini bahkan bisa lebih murah kalau kita. Ya itulah sedikit gambaran kenapa gue bisa ke Jepang dengan modal kurang dari 5 juta gitu. Sebenarnya bisa sih, karena gue pada saat itu kan gue bisa nyukur, jadi gue sambil kerja sambil nunggu job di Jakarta. Makanya itu kita harus punya planning sendiri, cara kita sendiri. Gak ada tuh yang namanya mau nolong kita murni 100%. Tiap individu itu ada namanya benefit relation. Jadi tiap hal itu pasti ada, kalau misal bekerja sama pasti harus saling menguntungkan. Jadi kita tuh nggak boleh polos-polos aja gitu, kita ini dibantuin dan sebagainya. Enggak, ada sesuatu dibalik kenapa kita dibantuin. Kita harus sadar diri juga, tapi jangan terlena, jangan mau jadi budak gitu menurut gua ya. Jadi kita merendah untuk meroket, maksudnya kita punya rencana sendiri. Itu aja sih yang mau gua gambarin, intinya punya rencana sendiri kalau mau ke Jepang. See you next video, matane.